Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadana dengan NIM 1816031. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan NAS dan SAN. Pengaturan NAS atau Network Attached Storage. NAS merupakan media penyimpanan yang digunakan untuk membackup data dan men-share data. Untuk pengaturan NAS pada kampus membutuhkan beberapa hal untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu yang pertama, memerlukan pemutar media utama. Pemutar media utama itu dapat seperti komputer pribadi untuk memasang NAS ke jaringan. Komputer pribadi dapat berupa HD PC atau PC home theater. Yang kedua yaitu perangkat NAS dibeli pre-built atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu membutuhkan beberapa perangkat penyimpanan data tambahan yaitu hard drive. Hard drive tersebut digunakan untuk menyimpan file dan memastikan memiliki semua file yang akan dicadangkan. Yang keempat, membutuhkan koneksi Ethernet yang berkecepatan tinggi. Karena digunakan untuk men-share data, maka dibutuhkan koneksi yang berkecepatan tinggi. Dan juga minimal 1 GB untuk mendapatkan performa prima. Selanjutnya yaitu mengatur dan memulai NAS dengan Synology. Synology merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2000 yang mengkhususkan pada perangkat NAS atau Network Attached Storage. NAS digunakan komputer untuk penyimpanan data. Synology memiliki 2 produk utama, yaitu yang pertama DiskStation, yang kedua ada RackStation. DiskStation digunakan pada rumahan dan kantor kecil. Dan RackStation digunakan pada lingkungan yang besar atau perusahaan yang besar. Berikut merupakan pengaturan NAS dengan Synology. Yang pertama itu ada pemilihan hard drive. Untuk mendapatkan perangkat NAS yang optimal, dapat menggunakan hard drive yang baru atau dapat menggunakan drive 8 tera dengan merek Western Digital Red. Drive tersebut dirancang untuk penggunaan NAS. Yang kedua itu ada menambahkan drive. Menambahkan drive itu digunakan untuk penyimpanan file atau file bentuk gambar atau sejenis yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada penempatan NAS. Untuk penempatan NAS dapat ditempatkan di area yang lebih sejuk dengan akses hardline ke router atau switch jaringan Anda. Yang keempat yaitu mengkonfigurasi NAS. Setelah melakukan penempatan NAS dan sudah terhubung semuanya, buka browser dan ketikkan link find.synology.com. Kemudian klik connect untuk memulai proses konfigurasi. Untuk proses konfigurasi, langkah pertamanya yaitu penamaan server dan membuat akun administrasi. Nama server yang telah dibuat ini akan muncul di jaringan dan akan tercantum dalam berbagai aplikasi. Untuk pembuatan akun administrasi dapat disamakan dengan username dan password PC Windows. Dengan menyamakan username dan password PC Windows, maka dapat mengakses semua jaringan yang dibagikan pada NAS dari PC Windows tanpa memasukkan username dan password. Selanjutnya yaitu membuat akun Synology dan IT sambung cepat. Nah, akun Synology dan IT sambung cepat ini digunakan untuk mengakses file dari jarak jauh. Kemudian mengatur Quick Connect. Quick Connect ini memungkinkan untuk menelpon ke NAS dengan alamat URL yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu menginstal paket aplikasi. Untuk install paket aplikasi Synology ini dapat diinstal semuanya. Selanjutnya yaitu pengaturan SAN atau Storage Area Network.
SAN digunakan untuk mengkonfigurasi media penyimpanan dalam jumlah yang besar yang berbasis internet dan intranet. Untuk pengaturan SAN pada sebuah kampus harus memenuhi persyaratan kompatibilitas seperti perangkat keras dan perangkat lunak seperti host bus adapter. Host bus adapter ini papan sirkuit yang menyediakan input-output, pemrosesan, dan konektivitas jaringan. Yang kedua ada switch, yang ketiga ada storage atau penyimpanan. Untuk mengatur SAN, perlu menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak, dan juga perlu melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasang dan menghubungkan semua komponen perangkat keras, kemudian melakukan instalasi perangkat lunak. Dan juga menyiapkan versi yang akan digunakan untuk penyimpanan area jaringan, menyiapkan HBA atau Host Bus Adapter, dan juga menyiapkan storage array. Yang kedua yaitu mengubah pengaturan konfigurasi yang mungkin diperlukan. Yang ketiga yaitu menguji integrasi. Menguji integrasi ini menguji semua proses operasional untuk lingkungan SAN atau storage area network, termasuk juga pemrosesan produksi normal, pengujian model kegagalan, dan proses pencadangan. Yang keempat itu menetapkan baseline kinerja untuk setiap komponen dan seluruh SAN. Yang kelima itu mendokumentasi instalan SAN dan prosedur operasional lainnya. Nah, berikut merupakan pengaturan SAN yang mudah yaitu yang pertama yaitu perangkat penyimpanan secara terpisah terhubung satu sama lain, atau perangkat tersebut terhubung dalam lingkungan bersama, seperti kumpulan penyimpanan atau storage pool. Nah, yang kedua yaitu memasukkan saklar serat antara server dan kumpulan penyimpanan. Yang ketiga, menghubungkan setiap perangkat kumpulan penyimpanan dengan saklar menggunakan kabel serat. Yang keempat itu menghubungkan setiap server dengan saklar serat menggunakan kabel serat. Yang terakhir yaitu melampirkan kartu host bus adapter di setiap server dan kumpulan untuk berkomunikasi. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.